Baik, selamat pagi, siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Udilia Adventa Temenas dengan MPM 33220089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul teori-teori belajar. Teori belajar yang pertama itu ada behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, dan sibernetik. Karakteristik teori belajar behaviorisme. Yang pertama, bersifat mekanistis. Yang kedua, menekankan peranan lingkungan. Ketiga, menekankan pentingnya latihan. Dan yang keempat, mekanisme hasil belajar. Menurut Tordik, teori behavioris merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang pertama, stimulus apa saja yang dapat merangsang proses belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal yang lain dapat ditangkap oleh alat indera. Respon. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Yang kedua, menurut Watson, belajar sebagai proses melalui interaksi stimulus dan respon. Yang pertama, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar tidak diperhatikan karena tidak dapat diamati. Yang berikut, menurut Ivan Pavlov, yang pertama, individu dapat dikendalikan melalui cara mengamati stimulus yang tepat untuk mendapatkan pandangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak mengabsen bahwa dikenalkan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya sendiri. Yang berikut contoh aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama menentukan tujuan intelektual, dan yang kedua menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk menganalisis entry behavior mahasiswa atau pengetahuan awal mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran atau pokok bahasan dan topik. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan stimulus berupa yang pertama itu pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengajikan respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau positif ataupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, mengamati dan mengajikan respon yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar. Dan yang ke-11, memberikan penguatan. Dan yang ke-12, memberikan penguatan. Kelebihan dan kekurangan behavioristik. Yang pertama itu kelebihan menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Dan yang berikut, sulit diterapkan jika peserta didik mengalami hambatan kognisi. Yang berikut, pengertian teori belajar kognitif. Pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Teori pembelajaran kognitif menurut Piaget, individu yang berkembang kedewasaan
akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan atau perilaku struktur kognitifnya. Contoh aplikasi teori kognitif. Yang pertama, menentukan tujuan intelektual. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Dan yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Dan yang kelima, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memicu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Dan yang keenam, mengevaluasi proses hasil belajar. Yang berikut, implikasi teori humanistik pada pembelajaran siswa. Yang pertama, semua komponen pendidikan atau tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang diciptakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Yang berikut, peran guru menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna dalam kehidupan siswa. Yang kedua, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memakai proses pengalaman belajarnya diri sendiri. Teori humanistik. Terakhir, teori konstruktivistik. Tujuan teori ini mempercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep, mengenal keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam suatu pengetahuan. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Dan yang ketiga, murid aktif menginstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang terakhir, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi.